Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siva Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6A yang ada di destinasi wisata, khususnya yang ada di destinasi wisata di Tanah Toraja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Tanah Toraja. Tanah Toraja merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang terkenal akan kebudayaan masyarakatnya yang masih terjaga. Nah, karena kebudayaan yang masih terjaga akan kelestariannya, membuat para wisatawan senang untuk mengunjungi tempat-tempat yang ada di kawasan Tanah Toraja ini, yang dimana di setiap tempat memiliki keunikannya masing-masing yang jarang ditemukan di wilayah lainnya. Nah, 6A yang ada di destinasi wisata di Tanah Toraja ada yang pertama ada attraction, kedua ada accessibility, ketiga ada amenities, keempat ada available package, yang kelima ada activities, dan yang terakhir yaitu yang keenam ada ancillary service. Untuk yang pertama ada attraction, yaitu daya tarik yang dimiliki Tanah Toraja yang mana mampu menampilkan beberapa destinasi wisata yang berkaitan dengan sebuah kebudayaan yang unik serta pemandangan alam yang menarik perhatian wisatawan. Yang pertama ada Gua Lemo. Gua Lemo adalah rumah para arwah yang ada di atas tebing batu kapur yang dipahat oleh masyarakat untuk menguburkan para arwah leluhurnya. Yang kedua ada Gumuk Pasir Sumalu. Ketiga ada Ketekesu. Ketekesu ini terkenal akan desa wisata yang terkenal akan masyarakatnya yang masih menganut kebudayaan yang sangat kental. Yang keempat ada Bukit Buntu Boracay. Ini Brazilnya Indonesia karena ada patung Yesus seperti yang ada di Brasil. Kemudian yang terakhir ada Bori Kalimbuang. Itu wisata warisan kebudayaan yang tentang batu menhir yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Kemudian yang kedua ada accessibility. Aksesibilitas untuk menuju ke destinasi wisata yang ada di Tanah Toraja. Yang pertama, semakin mudah dan cepat karena ada peresmian Bandara Buntu Kunik Toraja yang hanya mampu menempuh waktu 30 menit untuk menuju destinasi wisata. Walaupun masih terdapat beberapa destinasi wisata yang tidak terjangkau oleh pesawat dari bandara. Nah, yang kedua adanya akses melalui jalur darat yang dapat diakses menggunakan mobil, motor, ataupun bus, akan tetapi melewati jalanan yang cukup menantang karena lewat jalur pegunungan. Dan juga perlu peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata karena faktor geografisnya, yaitu pegunungan. Nah, untuk yang ketiga ada amenities. Amenities ini adalah beberapa fasilitas yang ada di wisata Tanah Toraja, yaitu toilet umum, bandar udara, restoran, penginapan, penyewaan motor, dan juga adanya outlet penjual oleh-oleh dan kain tenun khas Tanah Toraja. Nah, untuk yang keempat ada available package. Di sini itu menyediakan paket-paket wisata menuju Tanah Toraja. Ini ada paket Toraja 4 hari, harganya mulai dari 3.780. Kemudian ada Explore Makassar Toraja 3 days 4 night dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada activities, yaitu aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan saat berwisata ke Tanah Toraja. Salah satunya adalah belajar tentang budaya dan juga adat istiadat Tanah Toraja yang sangat unik dan juga sudah terkenal oleh berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah melihat upacara adat pemakaman yang bernama Rambu Solo dan pemakamannya yang unik. Yang keenam ada ancillary service atau layanan fasilitas pendukung untuk wisatawan. Yang pertama, adanya dukungan dari pemerintah kota Kabupaten Tanah Toraja tentang pengembangan dan pengenalan budaya Tanah Toraja melalui Festival Lovely Desember Toraja. Yang kedua, adanya lembaga tentang pusat informasi wisata yang memudahkan wisatawan dalam berwisata. Untuk yang ketiga, ada promosi wisata melalui website www.visitoraja.com dan media sosial lainnya seperti Instagram, YouTube, Facebook, ataupun platform lainnya. Kemudian adanya sarana fasilitas pendukung seperti ATM, bank yang tersedia di
sekitar destinasi wisata khususnya di daerah ibu kota Makale. Kemudian ada juga rumah sakit atau puskesmas di sekitar destinasi wisata yang dapat membantu wisatawan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya kecelakaan dalam destinasi wisata, seperti jatuh atau yang lain. Kemudian adanya tour guide atau pemandu wisata di setiap destinasi wisata, khususnya yang berbau kebudayaan untuk membantu kita mengenalkan kebudayaan dari wisata tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.